Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adianto Cahyonugroho. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Cutifal akan membahas tentang video pembelajaran seni rupa kelas 12 SMA dengan judul Menentukan Ide dan Konsep Menggambar menggunakan teknik sudut pandang perspektif. Yang pertama adalah pengertian perspektif itu sendiri. Secara etimologi, perspektif berasal dari bahasa Italia, prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Secara definisi yaitu melihat suatu benda atau alam dengan teknik tertentu, kemudian diaplikasikan pada bidang gambar. Jadi, gambar perspektif merupakan cara menggambar suatu objek realistik atau imajiner dengan menentukan titik berat pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Disebabkan karena mata manusia hanya mampu melihat keadaan sekeliling dengan sudut pandang yang terbatas. Berikut adalah prinsip dasar perspektif. Yang pertama, dalam menggambar perspektif, pengamatan objek berasal dari satu titik pandang. Yang kedua, terdapat titik tempat pengamat berdiri untuk memandang suatu objek. Yang ketiga, sudut dipersempit secara relatif, dan dengan cara ini garis-garis lurus akan tetap lurus dan menghasilkan gambar perspektif yang tidak terdistorsi. Yang keempat, terdapat 3 sudut pandang yang dapat dilihat dari posisi mata berada dari objek, yaitu sudut pandang tinggi. Posisi mata kita lebih tinggi, sehingga akan melihat suatu objek yang berada di bawah pandangan kita. Sudut pandang normal. Posisi mata kita sejajar, sehingga akan melihat suatu objek yang berada di depan pandangan kita. Sudut pandang rendah. Posisi mata kita lebih rendah, sehingga akan melihat suatu objek yang berada di atas pandangan kita. Jadi, gambar perspektif bisa disimpulkan sebagai berikut. Segala sesuatu yang terlihat pada pandangan mata, apabila semakin jauh, maka akan tampak semakin kecil dari ukuran yang sebenarnya. Jika benda yang kita lihat semakin jauh atau bahkan tak terhingga, maka benda tersebut akan tampak semakin kecil, akan menjadi satu titik saja yang disebut titik lenyap. Pada pandangan mata seseorang, semua benda yang sangat jauh dari mata akan tampak seperti titik-titik yang berderet dan terletak ada sebuah garis lurus. Hal ini disebut dengan garis horizon atau garis cakrawala. Selanjutnya adalah unsur-unsur perspektif. Yang pertama yaitu bidang horizon. Bidang horizon dalam menggambar perspektif adalah bidang hayalan yang kedudukannya selalu setinggi dengan mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar. Bidang ini berupa garis mendatar dengan ketinggian mata pengamat dan memisahkan gambar yang di atas dan di bawah mata. Dapat dilihat pada gambar di bawah, garis horizon ditarik sejajar dengan mata menuju suatu bidang gambar. Yang kedua adalah garis batas, merupakan batasan pandangan mata seseorang dari semua bidang horizontal. Ketika kita memandang suatu objek, akan terdapat batas pandangan seperti yang kita lihat dengan mata. Maka dari itu akan terjadi garis batas suatu benda. Yang ketiga adalah titik mata atau titik pandang, merupakan tempat di mana pengamat berada. Maka dari titik tersebut, pengamat memandang objek dengan suatu pandangan tertentu. Semakin jauh pengamat berada dari objek, maka semakin luas pula objek yang mampu dipandang pengamat. Dapat dilihat pada gambar sebagai contoh, garis batas pandangan dan titik hilang suatu objek yang jauh dari pandangan mata. Lalu kita lanjut ke titik lenyap atau titik hilang. Titik hilang adalah titik dalam gambar perspektif di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju titik ini. Objek-objek yang pada kenyataannya sama besar, bila posisinya menjauhi pengamat akan tergambarkan lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan pengamat. Letak titik hilang segaris lurus dengan garis cakrawala untuk perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Berikut adalah perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang yang diletakkan segaris dengan garis horizon, bisa teman-teman lihat di sini. Lalu lanjut ke syarat-syarat menggambar perspektif. Dalam menggambar perspektif, mula-mula yang harus dikerjakan adalah meletak garis horizon yang letaknya benar-benar mendatar, seperti ini. Benar-benar sejajar dengan mata manusia. Untuk menggambar bentuk-bentuk yang ukuran tingginya melampaui garis horizon, maka garis horizon harus ditarik agak rendah. Untuk menggambar bentuk-bentuk yang ukuran tingginya lebih rendah dari garis horizon, maka garis horizon harus ditarik agak tinggi dan titik hilang diletakkan sejauh-jauhnya. Lalu lanjut ke hukum perspektif. Tinggi garis horizon adalah setinggi mata memandang, sehingga orang yang berdiri dengan orang yang duduk berbeda tingginya. Titik-titik hilang berada pada garis horizon. Semua garis yang sejajar dengan horizon akan selalu digambar sejajar dengan garis horizon. Semua garis yang tegak lurus dengan horizon selalu digambar tegak lurus dengan horizon. Garis sejajar yang tidak sejajar dengan garis horizon akan digambar bertemu di salah satu titik hilang.
di garis horizon. Kita lanjut ke sudut pandang perspektif. Berikut adalah sudut pandang perspektif mata burung, yang dimana teman-teman bisa lihat ini adalah cara menggambar bagaimana burung melihat dari atas, dan teman-teman bisa lihat dari objek tersebut. Kita bisa menggunakan teknik 3 titik hilang untuk menggambar objek dan bisa memperkirakan bagaimana posisi atap dan objek-objek material-material kecil lainnya yang berada di atas objek tersebut. Berikut adalah contoh gambar perspektif mata burung, dan berikut adalah perspektif sudut pandang manusia. Perspektif mata manusia menggunakan cara pandang dengan melihat cara objek yang dituju, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah menggambar sebuah keadaan yang sebenarnya. Ini hanya menggunakan 1 titik hilang saja untuk perspektif mata manusia, dan ini garis horizonnya harus benar-benar pas dengan mata kita agar menciptakan gambar yang lebih proporsional. Dan ini adalah contoh gambar perspektif mata manusia. Lalu next, kita masuk ke perspektif sudut pandang mata cacing. Perspektif mata cacing merupakan cara pandang yang dilakukan dengan melihat objek dari bawah, sehingga dengan cara tersebut dapat menghasilkan sudut pandang yang berkesan dramatis. Nah, yang teman-teman lihat ini juga menggunakan 3 titik hilang seperti bird eye. Namun yang perbedaannya adalah yang bird eye mereka menggunakan 2 titik di atas langit dan 1 titik hilang di bawah. Namun yang mata cacing menggunakan 2 titik hilang di bawah dan 1 titik hilang di atas.
Video pembelajaran ini sudah bagus. Penjelasan dan teknik penggambaran mudah dipahami. Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kriteria kompetensi mata pelajaran seni rupa kelas 12. Terima kasih. Videonya udah bagus, terus penjelasannya juga udah jelas, mudah dipahami. Dan untuk materi seni rupanya udah cukup lengkap.